Podcast itu sebenarnya kita juga kaget kok tiba-tiba naik begitu. Nah, ternyata mungkin karena S1 Kebidanan. profesi ini, Oh, S1 kebidanan plus dan profesi ini profesi bidan ya. satu-satunya di Sulawesi Tengah. Satu-satunya di Sulawesi Tengah yang ya. ada di WN. Jadi teman-teman yang mau kuliah, terutama yang mau lanjut profesi itu sudah tidak jauh lagi. Nah, kalau dari sisi ibu, profesi bidan ini di mata masyarakat ini seperti apa? Kalau profesi bidan kalau di yang sekarang itu Pak kayak bagaimana ya, kayak primadona itu loh. Primadona ya. Karena kan ternyata Oke, ketemu lagi bersama saya Joko Santoso di Wintol Podcast Universitas Widya Nusantara. Ya, saat ini saya bersama salah satu bidan Universitas Widya Nusantara dan beliau ini adalah dosen sekaligus alumni, nggak salah ya Bu ya. Beliau ini adalah dosen dari kebidanan. S1 S1 Kebidanan, kebidanan, ya. S1 Ibu profesi. Arini. Apa kabar Bu? Baik, Pak. Bu, Alhamdulillah. iya, kemarin podcast yang pertama Ibu di UN Media itu sempat di TikTok FYP loh. Oh, FYP ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kayaknya antusias audiens ini terkait dengan S1 Kebidanan ini sangat tinggi ya. Melihat dari yang kita lihat sampai hari ini tadi itu sekitar 15.000 yang menonton view. Banyak ya Pak. Luar biasa. Boleh kayaknya dikasih aplaus dulu ya. Boleh, kayaknya Iya, aplaus iya, ini iya, karena iya, podcastnya iya. Ibu Arini kayaknya ya. Masya Allah. Jadi ada semacam apa ya, sesuatu gitu loh sehingganya bisa FYP Bu. Iya. Sebenarnya itu ya alhamdulillah ya Pak. Podcast itu sebenarnya kita juga kaget kok tiba-tiba naik begitu. Nah, ternyata mungkin karena S1 Kebidanan. profesi ini, S1 kebidanan plus Dan profesi ini profesi bidan ya. satu-satunya di Sulawesi Tengah. Satu-satunya di Sulawesi Tengah yang ya. ada di WN. Jadi teman-teman yang mau kuliah, terutama yang mau lanjut profesi itu sudah tidak jauh lagi. Jadi memang pasti akan banyak bertanya ini bagaimana proses kuliahnya, karena memang satunya-satunya di WN di Sulawesi Tengah ya. Iya, Jadi ini seperti itu. maksudnya membuka peluang kepada mereka yang masih lulusan diploma 3 untuk bisa lanjut ke jenjang S1 ya. Oh, kalau untuk yang bagaimana, D3 ke S1 itu Pak belum. Belum? Nanti kita 2 tahun lagi. Jadi 2 untuk tahun yang lagi RPL, yang RPL dari D3 itu bisa ya? bisa sudah 2 tahun Pak. lagi. Direncanakan 2027. Mudah-mudahan nanti antusias para yang D3 ini bisa meningkat ya di RPL-nya. Sebenarnya kemarin sudah banyak yang bertanya juga, bertanya ya. karena dengan FYP itu ada yang bertanya gimana nih kalau yang dari D3 ke S1 terus dikonfirmasi ke prodi itu belum, nanti 2027. 2027. Kalau untuk profesi kita masih buka sekarang sampai profesi sudah buka ya. 15 Agustus. 15 Agustus masih dibuka untuk profesi kebidanan. Ya, kebidanan. Oh iya Bu, Ibu Arini kan alumni Universitas Widya Nusantara ya? Iya. Flashback ke belakang Bu, tahun berapa dulu kuliah di sini? Dulu masih stikes kalau nggak salah ya Bu ya? Iya, dulu stikes. Saya sebenarnya Bu, angkatan pertama di sini Pak. Oh, angkatan pertama Bu ya? Iya, Luar biasa. masih di kampus lama, masih stikes itu angkatan pertama 2008. 2008. Angkatan pertama. Terus Bu, apa sih yang menginspirasi Ibu untuk masuk ambil jurusan kebidanan pada saat itu? Sebenarnya yang menginspirasi masuk di bidan itu yang pertama kan cari kerja itu sebenarnya tidak susah kalau bidan. Kita bisa buka praktek, terus bisa lihat kesehatan ibu dan bayi. Itu sih sebenarnya lebih ke pelayanan kita. Jadi ada rasa bahagia ketika kita sudah ketemu atau sudah periksa ibunya, sudah bantu persalinan. Itu sih motivasi untuk jadi bidan. Dan profesi bidan ini termasuk sesuatu yang profesi yang berbeda ya dari maksudnya profesi lainnya ya Bu ya. Kalau dari sisi Ibu profesi bidan ini di mata masyarakat ini seperti apa?
Kalau profesi bidan kalau di yang sekarang itu Pak, kayak bagaimana ya, kayak primadona itu loh. Primadona ya? Heeh, karena kan ternyata kalau profesi kita sudah profesi bidan, kita lebih fokus ke ibu dan bayi, lebih detail lagi seperti itu. Jadi memang lagi diincar-incar sih profesi bidan. Profesi bidan ini ya. Primadona kalau sekarang. Primadonanya kalau sekarang. Jadi sebenarnya kalau untuk profesi bidan Bu, jadi kalau untuk yang mahasiswa kalau sudah lulus S1 kebidanan itu wajib ya jadi ambil profesi bidan ini. Kalau untuk pelayanan itu wajib untuk profesi, apalagi ibu-ibu bidan yang punya praktek mandiri itu diharuskan profesi bidan. Harus profesi bidan sudah ya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi kayak kalau nggak ambil ini berarti kayak nggak bisa apa namanya melamar atau apa gitu di sebuah instansi atau mungkin melamar kerja di rumah sakit harus ada profesi bidan begitu atau gimana Bu? Kalau untuk melamar kerja, kalau bidan kan harus lulus UKOM dulu. Nah, untuk profesi itu tergantung dari kalau kayak rumah sakit instansinya Oh, dari bagaimana. instansinya. Kira-kira Apakah buka mensyaratkan harus profesi bidan atau enggak seperti itu ya? kecuali TPMB atau praktek mandiri yang punya itu wajib sudah profesi bidan. Oh, seperti itu ya. Jadi sangat menarik ini. Bahwasanya yang setahu saya profesinya kemarin kan profesi nurse gitu kan. Jadi kalau orang ambil keperawatan harus lanjut di nurse. Profesi. Dan ternyata ada namanya profesi bidan. Digelarnya apa? BDN gitu Bu ya? BDN. Oh, jadi yang BDN itu Profesi. sudah ambil profesi. Sudah, sudah profesi. Seperti itu ya. Karena memang saya sempat nggak tahu ini BDN apa ya maksudnya ya? Bidan memang sudah bidan atau berarti itu ternyata? sudah profesi. Oh, berarti sudah profesi ya kalau sudah ada gelarnya BDN gitu Sudah, ya. sudah. BDN ini gelarnya di depan atau di belakang Bu sebenarnya? Itu kalau aturannya sekarang itu sudah di depan. Oh, di depan. Jadi di depan BDN profesi. hari ini gitu maksudnya. Seperti itu. Soalnya ada yang saya lihat Ibu Arfiah itu kan Ibu Arfiah SST BDN MKep. Beliau itu kan duluan beda tahun tamatan seperti itu. Oh, gitu ya. Kalau Ibu Arini BDN-nya di depan. Di depan. Saya baru selesai 2023 kemarin profesi. Oke Bu. Jadi ini kalau melihat lagi flashback ke belakang lagi kembali lagi ke Ibu ya. Apa namanya? Diceritakan lagi lah. Tadi masih hanya spill sedikit aja ya. Pertama kuliah itu tahun berapa? Kemudian ke jenjang berikutnya tahun berapa? Pertama kuliah di WN itu 2028. Itu D3. Terus lanjut D4. Dulu kan S1 itu belum ada, Pak. Belum ada ya? Masih memang Itu D4 itu di mana itu, Bu? D4 kebidanan. Di mana maksudnya lagi? Kalau saya kemarin di Kediri. Oh, di tahun Jawa 2014 selesai. Jadi satu tahun. 1 tahun. Dua Tadinya kan D3 tuh. D3. Setelah selesai D3 2012 itu ada kerja sedikit. Kerja di bidan praktek, habis itu Berapa bulan Bu di sana? ada 1 tahun ya Pak, 1 hampir tahun. 1 tahun. Berarti ya habis D3 lulus kerja 1 tahun. Cari pengalaman. Cari pengalaman ya. Habis itu lanjut ke D4. D4 di Kediri. Itu programnya berapa tahun Bu? 1 tahun. 1 tahun, 2 semester. 2 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. 4 semester. Setelah itu Bu? Setelah itu masuk di WN kerja, terus diterima. Tahun berapa itu? Masuk di WN itu 2013. Jadi sambil kerja di sini sambil kuliah juga D4 sebenarnya. Oh, jadi waktu kuliah D4 ini sambil kerja di sini ya? Tapi Maksudnya tidak sudah kerja di sini ya? hanya di bagian lab dulu. Oh, di bagian lab. Kemudian Bu, S2-nya? S2 saya dari Unhas. Unhas Makassar ya? Makassar. Di sana berapa tahun Bu? Kalau Unhas 4 semester, 2 tahun. Oke Bu, jadi dari perjalanan Ibu Ari ini mulai dari ambil D3 ya, kemudian D4, kemudian S2. Tunggu, dari D4 ke S2 itu profesi dulu atau gimana Bu? Enggak, saya D4 dulu. Dulu itu di tahun itu belum ada profesi. Oh, belum ada waktu itu. Jadi yang di tahun 2014 itu selesai D4 itu yang jadi primadona itu S2 kebidanan. Iya. Belum ada profesi. Belum ada profesi karena ya. Belum ada profesi.
dari D3, D4 terus S2. S2 ya. Ha-ha. Profesinya ambil enggak ya? Profesi saya ambil, sudah Tahun selesai berapa itu? profesi. Saya kemarin 2023 selesai Di profesi. mana itu, Bu? Di Kediri juga. Oh, di Kediri juga ya. Ha-ha. Selesai Berarti 2023. D4 dan profesi di Kediri ya. Iya. Berarti kalau begitu D3-nya di Palu, S2-nya di Makassar. Makassar. Luar biasa, kesana kemarin itu. Sebentar, Ibu Arini sebenarnya dari mana kan? Saya Pak, orang tua itu di Morowali, hanya bukan warga Morowali, memang bukan maksudnya warga tapi bukan suku di sana. Oh iya ya, enggak, maksudnya asalnya dari Morowali berarti ya. Iya, Kampungnya dari di Morowali. Mm-mm, Oh, iya. Morowali. Berarti jauh dari keluarga lo, Bu ya. Keluarga jauh, tapi Keluarga. suami kan sudah dari sini. Jadi para audiens, Ibu Arini sudah bersuami loh. Oh sudah. Di luar sana bilang, Ibu dosen cantik soalnya gitu sebutannya loh. Iya kan di TikTok ini Ibu dosen Oh cantik. FYP ya Pak ya, Iya. alhamdulillah. Jadi banyak komentar dari para netizen ini bahwasanya ada yang bilang ibu dosenku cantik. Iya Nah, karena luar sebenarnya biasa. sudah banyak Pak alumni kita. Banyak alumni yang Sudah dari jadi bidan Universitas Bidan semua. Nusantara ya. Sudah banyak. Dan mereka rata-rata Bu alumni ini apa namanya? Apakah mereka rata-rata bekerja di bidang kebidanan? Maksud saya luaran dari S1 atau D3 kebidanan yang sebelumnya itu apakah mereka rata-rata bekerja di bidangnya? Kalau kita Atau lihat, menurut yang Ibu lihat selama ini atau hasil dari tracer dan lainnya? kalau dilihat itu dengan hasil tracer itu rata-rata memang jurusan bidan. Maksudnya mereka bekerja memang sesuai dengan bidangnya ya. Sesuai Maksudnya sesuai dengan jurusannya ya. Sesuai dengan jurusan. Artinya daya serap daripada luaran Universitas Bidan Nusantara di lapangan kerja bidang keilmuannya itu berarti memang terserap Iya dengan terserah. baik ya. Artinya tidak ada yang dia lulusan D3 kebenaran ternyata kerjanya administrasi. Itu kan kayak jauh sekali ya. Iya. Tapi Jadi kalau kayak melihat ini, rugi gitu mesti ilmunya gitu yang didapat tuh. iya. Jadi sekarang memang rata-rata kerja di bidangnya kebidanan. Karena kenapa juga kita lihat itu, contoh kita kayak ke Nasanapura itu ada di sana, bahkan ada teman saya di sana, alumni ada semua di Alumni sana. ada juga Nah, rata-rata di rumah sakit, puskesmas, Sulawesi Tengah semua ada. Banyak alumni dari kita ya. Banyak alumni dari WN, Jadi memang peluang kerjanya jurusan ini sangat luas ya. sangat luas. Dan maksudnya sangat dibutuhkan di masyarakat, apalagi ini salah satu tenaga kesehatan yang apa namanya, nasib ibu dan anak ini ada di tangan beliau ya. Iya, Mereka kan salah satu maksudnya tenaga kesehatan yang bisa men-save ibu dan anak dalam hal kelahirannya ya. Itu yang dijaga, sehingga tingkat apa namanya kematian ibu dan anak terkait kelahiran itu bisa ditekan dengan adanya banyaknya tenaga-tenaga kesehatan yang sesuai dengan keahliannya. Iya, Terutama di bidan. bidan ya Bu ya. Nah, Bu, kemudian kalau dilihat dari kacamata Ibu, profesi bidan ini seperti apa sih sebenarnya? Profesi bidan ini Maksudnya yang bagaimana ini? jadi seorang bidan ini seperti apa Ki? Sebenarnya mau menceritakan lebih ke seorang bidan, kalau dari segi pendidikan itu sebenarnya sangat bagus ya Pak, karena kita mengajar adik-adik mahasiswa itu dari mereka tidak tahu jadi tahu. Itu kalau dari segi pendidikan, tapi kalau dari segi pelayanan itu kita tidak terlalu mengetahui lebih detailnya karena kan kita tidak di pelayanan. Kita hanya di bagian pendidikannya seperti lebih itu. mendidik bagaimana Kita hanya jadi mendidik seorang bidan gitu ya. terus bagaimana dari segi teori. Seperti itu. Kalau untuk yang segi praktek di Pantom bisa kita jelaskan, tapi kalau lebih detail ke pasien ya mungkin teman-teman dari pelayanan. Oh, mungkin dari mata kuliah Iya. pelayanan mungkin ya itu beda ya. Jadi yang tiap hari di klinik itu berbeda lagi seperti itu. Oh iya ya seperti itu ya. Jadi maksudnya Ibu Arini ini kan maksudnya mata kuliah yang dipegang bukan di pelayanannya, jadi tetap ini lebih ke bagaimana praktek Secara teori. secara teorinya ya.
Nah, kemudian Bu, kalau bidan ini kan menurut saya salah satu yang paling utama ketika persalinan ibu dan anak itu terjadi, maksudnya yang membantu ya. Eee, Kalau Ibu Arini pernah nggak dulu terjun ke, maksudnya ke nakes kemudian membantu Iya, kelahiran, kemarin kan waktu selesai D3 kan sempat di bidan sempat praktek di satu bidang tahun. praktek 1 tahun. Ada nggak pengalaman yang unik gitu atau yang menarik atau yang mungkin Ibu nggak bisa lupa ya sampai sekarang, pada saat menolong kelahiran pasien? Ada sih Pak, pengalaman itu ketika mau tolong, nah ternyata bayinya itu sudah meninggal. Mhm. Jadi kayak bagaimana ya perasaan itu, nah ternyata perjuangan ibu itu luar Luar biasa. biasa dengan melihat seorang ibu terus lihat keadaannya lahir bayinya ternyata sudah tidak bernyawa itu luar biasa. Kita saja yang nolong jadi kayak gimana rasanya begitu ya, apalagi seorang ibu. Ya, jadi memang itu pengalaman yang sampai sekarang tidak bisa dilupa. Artinya membekas di benak Ibu ya. Gimana perjuangan Ibu sudah mengandung 9 bulan Iya, gitu kan. heeh. Kemudian pas di saat ini Ternyata ya. ternyata nggak bisa diselamatkan, itu memang sesuatu yang gimana ya. Wah, buat saya juga itu ya jelas apa namanya membuat kita jadi gimana ya, merasa ini ya kehilangan gitu. Seperti itu. Oke, Ibu Arini, bagaimana begini, eh, apa yang bisa Ibu sampaikan ke audiens terkait S1 Kebidanan dan profesi bidan ini? Mungkin bisa ajakan atau bagaimana? Kalau untuk S1 kebidanan ini kita lagi buka, jadi teman-teman atau adik-adik yang mau S1 kebidanan tapi dari SMA boleh masuk ke kami karena S1 kebidanan ini adalah satu-satunya di Sulawesi Tengah dan profesi untuk teman sejawat senior yang sudah S1 atau D4 silakan mendaftar profesi ke WN karena ini profesi bidan salah satu-satunya di Di Sulawesi Sulawesi Tengah. Tengah. Jadi yang mungkin sudah bekerja, sudah punya keluarga, tidak perlu risau lagi untuk meninggalkan keluarga. Ayo kuliah di WN. Oke, jadi untuk audiens yang ada di luar sana, Untuk oke. apa jauh-jauh Pak ya? Iya, untuk Iya apa kan? jauh-jauh kalau sudah ada di sini gitu kan. Oke. Oke, itulah tadi bincang-bincang bersama Ibu Arini, salah satu dosen Universitas Widya Nusantara. Sampai ketemu di podcast berikutnya.